Di dompetnya selalu ada secari kertas. Di atasnya tertulis lebih baik terlambat daripada menyebabkan bencana. Namun pada hari itu, dia mengemudikan pesawat penumpang yang baru saja meninggalkan bandara. Tiba-tiba mengalami tabrakan burung. Sekelompok burung. Mesin langsung terbakar dan tidak berfungsi. Yang lebih parah, kedua mesin tidak ada yang selamat. Dan kapten pada saat itu tidak mengetahui kondisi mesin. B-21.800 hanya merasakan dorongan yang tiba-tiba menurun. Setiap langkah yang dia ambil selanjutnya, semua berkaitan dengan nyawa 155 penumpang. Dia mencoba untuk menyalakan mesin lagi, namun tidak mendapatkan umpan balik apapun. Segera setelah itu, kabin kehilangan sumber daya. Dia tidak ragu sedikit pun. Dia menghidupkan unit daya bantu. Kabin kembali normal. Pramugari memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak panik. Semua orang mengira hanya mengalami turbulensi, namun tidak tahu bahwa di kokpit sedang berjuang melawan maut. Kapten memanggil menara untuk meminta bantuan. Menara memerintahkan semua pesawat untuk segera berhenti terbang. Kosongkan landasan untuk membantu pesawat 1549 kembali. Namun, Suli tahu dalam hatinya, dengan ketinggian pesawat saat ini, mereka sudah tidak bisa kembali. Saya adalah kapten. Siapkan posisi untuk tabrakan darurat. Ya Tuhan. Apa? Menunduk, membungkuk, dan peluk erat untuk menghindari tabrakan. Menara masih memiliki sedikit harapan terakhir. Namun, 42 tahun pengalaman terbang Suli memberitahunya, mereka hanya bisa melakukan pendaratan darurat di Sungai Hudson. Setelah itu, menara kehilangan sinyal mereka N905NA. Petugas pengatur lalu lintas terus memanggil Suli berulang kali. Bandara terdekat hanya berjarak 11 km dari mereka. Namun, tidak ada tanggapan yang diterima. Dia merasa hancur, karena kemungkinan pendaratan di permukaan air berhasil kurang dari 1%. Saat ini, pesawat terus mendekati permukaan air. Suli bertindak dengan tenang dan tegas. Kopilot di sampingnya mendukung tanpa syarat. Para penumpang berdoa dengan khusyuk. Beberapa orang juga meninggalkan kata-kata terakhir mereka. Suli akhirnya menyesuaikan sudut masuk ke air. Siapkan diri untuk menghadapi tabrakan. Dalam waktu singkat, air sudah mencapai jendela. Dengan cara ini, pesawat mendarat pada sudut yang sempurna. Mendarat di Sungai Hudson. Tidak ada yang hancur, tidak ada yang terbalik. Setelah meluncur sejauh beberapa meter, pesawat berhenti dengan aman di tengah sungai. Pintu depan terbuka, dan rakit penyelamat terbuka dengan lancar. Pintu darurat di kedua sisi dibuka. Penumpang terdekat berdiri di atas sayap menunggu bantuan. Evakuasi dilakukan dengan cepat dan teratur. Air sungai masuk dengan cepat. Dengan cepat, air mencapai jendela pesawat. Pesawat bisa tenggelam kapan saja. Kopilot masih dalam keadaan terkejut. Pramugari tidak memperhatikan luka di kakinya. Dia segera terlibat dalam proses evakuasi. Pintu depan terbuka, dan rakit penyelamat terbuka dengan lancar. Pintu darurat di kedua sisi dibuka. Penumpang terdekat berdiri di sayap menunggu penyelamatan. Ada juga yang langsung melompat ke dalam sungai, ingin berenang ke seberang sungai. Namun, dia lupa bahwa ini adalah musim dingin di New York. Suhu hanya sekitar minus belasan derajat. Suli mengingatkan untuk mengenakan jaket pelampung, sambil mengambil selimut untuk diberikan kepada anak-anak. Berusaha memastikan orang-orang memiliki peluang bertahan hidup di suhu rendah. Untungnya, patroli pantai terdekat menemukan mereka. Penyelamatan udara juga dalam perjalanan menuju mereka. Para penumpang berhasil dievakuasi dari kabin. Kapal-kapal yang menerima berita bergegas datang dari segala arah. Patroli bersandar dengan tenang di samping sayap pesawat. Para penumpang secara bergiliran ditarik ke kapal. Para pilot dengan berani melompat ke dalam air es. Para penyelamat yang terlalu mengandalkan kemampuan mereka. Ada juga 300 warga sipil yang datang setelah mendengar berita. Semua orang dengan teratur bergabung dalam upaya penyelamatan ini. Orang-orang tampaknya melupakan. Ini adalah kecelakaan udara dengan tingkat kelangsungan hidup yang sangat rendah. Sementara itu, Suli tidak menghiraukan bahaya. 2 kali masuk ke dalam air es setinggi pinggang di ruang kargo. Berulang kali memastikan tidak ada yang tertinggal. Baru kemudian kembali ke kokpit untuk mengambil catatan kecelakaan. Yang terakhir melompat ke rakit penyelamat. Dengan kerjasama semua orang. Dalam waktu singkat 20 menit, penyelamatan ini pun berakhir. Hal pertama yang dilakukan Suli setelah mendarat adalah memberi kabar baik kepada istrinya. Namun, hatinya masih merasa gelisah. Wali kota dan kepala kepolisian ingin menyapanya. Namun, Suli hanya peduli pada satu angka, yaitu 155. Dia ingin memastikan semua orang di pesawat selamat. Namun, dalam keadaan sekarang, tidak mungkin untuk menghitung jumlahnya. Atas saran kuat dari kopilot, Suli dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Saat itu, Ketua Serikat Pekerja membawa kabar. Jumlah orang telah dihitung. 155 terkonfirmasi dengan benar. 155.155. Saat ini,
Batu besar yang menekan dadanya akhirnya terangkat. Kebahagiaan dan kelegaan pun menyusul. Berbagai perasaan campur aduk, penuh kejutan. Akhirnya berubah menjadi desahan lega. Dia menciptakan keajaiban. Berita mulai berdatangan. Sally menjadi pahlawan di hati masyarakat. Badan Keamanan Transportasi Nasional mengundangnya untuk menghadiri sidang. Namun, Sully tidak pernah membayangkan. Pertemuan ini justru menjadi tempat pengadilannya. Beberapa departemen membentuk tim investigasi gabungan untuk menyelidiki kecelakaan pesawat ini. Insinyur dari Badan Transportasi menghitung berdasarkan kondisi saat itu. Pesawat memiliki cukup waktu untuk kembali. Sama sekali tidak perlu mengambil risiko mendarat di permukaan air. Tidak memberi Sully kesempatan untuk membela diri. Mereka kembali mengajukan pertanyaan. Bagaimana Sully menghitung semua parameter? Mengambil kesimpulan bahwa pesawat tidak bisa mendarat di darat. Sama sekali tidak ada waktu untuk menghitung. Saya hanya bisa mengandalkan pengalaman dari ribuan penerbangan selama lebih dari 40 tahun. Pengalaman dalam mengendalikan ketinggian dan kecepatan. Apa yang kamu maksud? Kamu tidak saya sudah memperkirakan. Kamu sudah memperkirakan. Badan Transportasi meremehkan penilaiannya. Apalagi karena gangguan kawanan burung yang menyebabkan kedua mesin mati. Ini adalah kecelakaan yang benar-benar tanpa preseden. Tidak peduli bagaimana Sully menjelaskan. Badan Transportasi tetap agresif. Bahkan meragukan kondisi mentalnya. Kapan terakhir kali Anda minum alkohol, Kapten Sullenberger? 9 hari yang lalu. Apakah Anda menggunakan narkoba? Tidak pernah sama sekali. Bagaimana dengan kopilot Skilles? Saya tidak pernah minum alkohol. Dia menyelamatkan 155 nyawa yang berharga. Namun harus menanggung aib yang tidak bisa dijelaskan. Untungnya, masyarakat penuh dengan pujian untuknya. Sopir taksi merasa terhormat karena mengantarnya. Bahkan sebelum wawancara, penata rias tidak bisa menahan diri untuk memberikan ciuman. Juga memperkenalkan ibunya yang lajang kepadanya. Tolong sampaikan terima kasih kepada ibumu, tapi saya sudah menikah. Wanita yang beruntung. Sully merasakan sedikit penghiburan. Namun kenyataan sedang tersenyum sinis menunggu kedatangannya. Pertemuan kedua baru saja dimulai. Badan Transportasi langsung menunjukkan. Data pesawat menunjukkan bahwa mesin sebelah kiri masih memiliki daya dorong. Selama seluruh penerbangan, semuanya tetap berfungsi. Itu berarti penghentian kedua mesin adalah kesalahan penilaian Sully. Menggabungkan berbagai faktor seperti kecepatan angin dan ketinggian saat itu, cukup untuk membuktikan bahwa pesawat dapat mendarat di bandara tanpa kerusakan. Kopilot sudah muak dengan wajah orang-orang ini. Sekelompok orang duduk di kantor. Dengan alasan apa mereka mempertanyakan pahlawan lebih dari 100 keluarga. Tanpa Sally, itu akan menjadi kecelakaan udara yang sangat mengerikan. Namun, Badan Transportasi segera mengeluarkan bukti. Para insinyur melakukan 20 kali pengujian simulasi komputer. Semua parameter sama dengan saat kecelakaan penerbangan 1549 terjadi. Namun, hasil pengujian tidak ada yang mengecualikan. Pesawat semuanya dapat kembali dengan sukses. Sukses, pesawat mendarat di Bandara LaGuardia, utuh, tanpa kerusakan sedikit pun. Sully tidak percaya. Dia ingin mempelajari laporan parameter. Namun, dia diberitahu bahwa selama penyelidikan, semua data adalah rahasia. Untuk mencegah laporan berlebihan dari beberapa media. Setelah transkrip lengkap dari rekaman suara kokpit selesai ditulis, mereka akan menghadapi penghakiman terakhir. Sally merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ini sangat berbeda dari ingatannya. Perasaan yang jelas di dalam kokpit adalah kegagalan mesin ganda. Jika saat itu memilih untuk kembali ke bandara, pesawat itu kemungkinan besar akan menabrak pusat kota New York, mengakibatkan bencana lain sejak tahun 2001. Sepertinya untuk mengetahui kebenaran, hanya bisa menunggu sayap kiri diangkat. Meskipun kopilot sangat percaya pada Sully, tetapi bencana yang baru saja dialami, dan berbagai kesulitan yang dihadapi Biro Transportasi, membuatnya terjebak dalam keraguan diri. Dibandingkan dengan perasaan subjektif yang diingat, orang-orang selalu lebih cenderung pada data objektif yang ketat. Seiring berjalannya waktu dari hari kecelakaan, kenangan yang mendebarkan juga semakin memudar dalam ingatan. Tindakan dan penilaian yang awalnya sangat diyakini, di bawah tekanan yang besar, menjadi teka-teki keraguan diri. Kecemasan yang menyertainya, membuatnya terbangun setiap malam karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia menerbangkan penerbangan 1549, mencoba kembali setelah mengalami tabrakan burung. Namun, karena batasan ketinggian penerbangan, ketika pesawat berbelok ke kiri, jatuh langsung ke pusat kota New York, mengakibatkan bencana yang merenggut ratusan nyawa. Ketika mesin sisi kiri pesawat diangkat, dan perekam suara kokpit berhasil diekstrak sepenuhnya, Sully akan menghadapi penghakiman terakhir. Jika pendaratan darurat di permukaan air terbukti sebagai keputusan yang salah, maka ia akan menjadi orang yang menyebabkan penumpang dalam bahaya. Media yang sebelumnya memuji dirinya sebagai pahlawan, mungkin akan segera berbalik melawannya. Chesley Sullenberger, Sully, apakah kamu benar-benar pahlawan atau penipu? Yang lebih mematikan lagi adalah, jika tanggung jawab dipikul di atas diri sendiri,
maka karir sebagai kapten selama 42 tahun akan segera berakhir. Menghadapi akhir yang dipaksa untuk pensiun. Tanpa pensiun dan tanpa kompensasi. Tidak mampu membayar pajak properti yang tinggi. Tidak mampu membayar biaya kuliah putrinya yang mahal. Kehidupan yang nyaman saat ini akan lenyap. Istri dan putrinya akan ikut tersisih. Dikatakan bahwa menunggu adalah siksaan yang paling menyiksa. Setiap detik dipenuhi dengan ketidakpastian dan kecemasan. Kecemasan yang menumpuk hari demi hari. Membuatnya sering mengalami ilusi kecelakaan pesawat. Dia mencoba berlari santai untuk meredakan stres. Tanpa disadari, dia telah berlari ke lokasi kejadian di Sungai Hudson. Museum Udara dan Laut USS Intrepid di tepi sungai. Pesawat tempur seri hantu yang dipajang di atas. Membuatnya teringat momen ketika dia pertama kali menerbangkan pesawat. Nasihat instruktur masih teringat jelas di benaknya. Pembelajaran pilot tidak ada habisnya. Kamu akan membuat kesalahan. Setiap orang pasti akan membuat kesalahan, asalkan belajar dari pengalaman. Dan jangan lupa, apapun yang terjadi, harus berusaha mengendalikan pesawat. Tentu saja, instruktur. Kemudian Sully bergabung dengan Angkatan Udara. Akhirnya memeluk langit yang dicintainya. Namun, dalam suatu latihan, pesawat tempur yang dia terbangkan mengalami kegagalan. Komando memberitahunya bahwa dia bisa memilih untuk ejek kapan saja. Namun, dia memilih untuk meningkatkan daya dorong dan mendaki cepat. Mengatur arah menuju landasan terdekat. Kemudian menurunkan roda pendaratan untuk melakukan pendaratan darurat. Itu adalah pertama kalinya dia melakukan pendaratan darurat. Dan di hadapan kesulitan, dia tidak melarikan diri dengan panik. Memilih untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah. Juga membentuk Sully yang kita kenal sekarang. Hanya saja masalah yang harus dihadapi saat ini masih membuatnya sedikit bingung. Karena bukti yang ada tidak menguntungkan dirinya. Dia pergi ke sebuah bar untuk menenangkan pikirannya. Begitu saya duduk, bos langsung mengenali saya. Ya, apakah itu kamu? Kamu adalah kapten pilot, Sully. Itu kamu, kan? Ya, hei, senang bertemu denganmu. Bos sangat mengagumi tindakan heroik Sully hari itu. Bahkan menamai sebuah minuman baru dengan namanya. Pelanggan di sampingnya juga mengangkat gelas untuknya. Namun dia justru menemukan kata kunci untuk memecahkan masalah dalam berita yang berulang di televisi. Dia menemukan kata kunci untuk memecahkan masalah, waktu. Simulator komputer yang dibuat dengan kode. Dapat bereaksi dengan cepat setelah kecelakaan terjadi. Namun manusia tidak dapat bertindak secepat itu. Jadi dia menelepon ketua serikat pekerja. Mengharapkan pihak lain untuk turun tangan. Meminta komite transportasi yang aman. Mengganti simulator komputer tanpa keterlambatan dengan pilot manusia. Jika hasilnya tetap berhasil kembali, maka dia akan dengan sukarela melepas lencana penerbangnya. Kuncinya terletak pada waktu. Jika tidak terburu-buru, segala sesuatu bisa dilakukan. Saya sepenuhnya setuju dengan itu. Bisakah kamu mengatur ini? Saya akan berusaha, ini perlu banyak telepon. Kembali ke hotel. Dia mengenakan seragam penerbang itu. Mengambil selembar dari dompet, catatan yang telah menemaninya sepanjang karirnya. Di atasnya tertulis, lebih baik terlambat daripada menyebabkan bencana. Dengan moto ini, dia telah mengangkut lebih dari 1 juta penumpang selama 42 tahun. Dan tidak terjadi satupun kesalahan. Namun kini, hanya karena 208 detik singkat pada hari kejadian, dia akan menghadapi keraguan dan kritik dari para ahli. Sebelum sidang terakhir dimulai, Sully menerima telepon dari istrinya. Awalnya, istrinya masih khawatir tentang tagihan yang tinggi. Namun, baru pagi ini dia menyadari, Sully adalah salah satu dari 155 orang yang selamat. Dia hampir kehilangan suaminya selamanya. Dan di hadapan perpisahan hidup dan mati, masalah hidup menjadi tampak sepele. Dia memberitahu Sully, apapun hasil sidang tersebut, dia sendiri juga bersedia untuk menghadapi kesulitan bersamanya tanpa meninggalkan cinta dari istrinya, dukungan dari orang asing. Semua itu berkumpul menjadi seberkas keberanian pada saat ini, menopangnya untuk menghadapi tantangan terakhir. Saat ini, Sully mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Chesley duduk di kursi sidangnya. Ketua Serikat Pekerja sangat mendukung. Berhasil meminta untuk mengganti simulasi komputer dengan penerbangan nyata. Dan untuk pertama kalinya mempublikasikan seluruh proses. Semua parameter dicatat oleh komputer. Kemudian direkonstruksi secara teknis 1:1 ke hari kejadian. Simulasi dimulai. Tabrakan dengan kawanan burung. Kegagalan mesin ganda. Matikan autopilot, nyalakan unit daya bantu. Kemudian menghubungi menara kontrol. Bersiap untuk kembali ke Bandara LaGuardia. Serangkaian operasi berjalan dengan lancar. Hampir tidak ada penundaan. Akhirnya mendarat dengan sukses dan mulus. Mendarat di landasan bandara. Sully dan kedua rencana kembali mendarat dengan aman. 2 bandara, 2 landasan, 2 pendaratan berhasil. Hasilnya sepenuhnya sesuai dengan simulasi komputer. Ketika semua orang mengira Kapten Sully akan kehabisan kata-kata,
Dia justru dengan tegas menunjukkan, simulasi penerbangan mengabaikan faktor manusia. Bahkan jika pilot tersebut sangat terlatih, ketika menghadapi situasi darurat, mereka juga membutuhkan waktu untuk merespons. Sementara dua pilot yang melakukan simulasi, seolah-olah mereka seperti mesin. Setelah mengalami tabrakan burung, tanpa memeriksa kerusakan, tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung memilih untuk kembali ke bandara. Bahkan sudah mengetahui arah dan jalur sebelumnya. Seolah-olah mereka membawa jawaban ke ruang ujian. Saat itu tidak ada yang memberitahu kami. Kami menghadapi situasi terendah dalam sejarah. Dan kedua mesin gagal secara bersamaan. Saya menghadapi situasi terendah dan kedua mesin gagal. Secara bersamaan. Tapi jangan khawatir. Seolah-olah pergi ke sana untuk membeli sebotol susu. Itu adalah kegagalan mesin pada ketinggian 2.800 kaki, 853,44 meter, dengan dua mesin. Segera setelah itu, melakukan pendaratan darurat di permukaan air. Ada juga 155 orang di dalam pesawat. Tidak ada yang pernah menerima pelatihan darurat seperti ini. Bukan siapa-siapa. Saat kami melakukan simulasi pendaratan, bahkan kami melakukan belokan miring yang sangat dramatis. Kami bukan tim akrobatik penerbangan Angkatan Udara AS. Saya tidak meragukan para pilot, mereka semua sangat baik. Namun jelas bahwa mereka telah diperintahkan sebelumnya. Setelah menabrak kawanan burung, mereka segera memilih untuk kembali ke bandara. Mereka sama sekali tidak meluangkan waktu untuk menganalisis situasi dan membuat keputusan. Segera setelah itu, Sully mengajukan pertanyaan. Berapa kali sebenarnya para pilot telah menjalani pelatihan sebelumnya, sehingga mereka dapat menghadapi situasi ini dengan sempurna saat ini? 17 kali. 17 kali, tempat itu seketika menjadi gaduh. Meskipun kedua pilot itu sudah mengetahui masalah dan jawabannya sebelumnya, mereka tetap perlu mencoba 17 kali. Hanya dengan cara itu, Anda bisa menyerahkan ujian dengan nilai sempurna. Namun kenyataannya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk mencoba lagi. Sedikit kesalahan saja bisa menciptakan 155 penyesalan. Misalkan waktu reaksi Anda adalah 35 detik. Setelah beberapa perdebatan, Sully berhasil mendapatkan waktu reaksi 35 detik untuk dirinya sendiri. Simulasi dimulai lagi. Kapten menunggu selama 35 detik sebelum berbalik untuk mendarat. Namun hasilnya sangat mengejutkan. Pesawat menabrak bangunan karena ketinggian yang tidak cukup. Hasil dari kedua percobaan adalah sama. Ini membuktikan bahwa tindakan Sully adalah benar. Fakta ini membuat semua orang terdiam. Mereka mulai benar-benar memahami dan mengagumi keberanian dan kebijaksanaan Sully. Berikut adalah rekaman penerbangan USRW 1549 pada tanggal 15 Januari tahun 2009. Rekaman percakapan kokpit. Silakan semua memakai headphone. Semua orang memakai headphone. Setelah mendengarkan, baru mereka menyadari reaksi Sully. Jauh lebih tenang daripada yang dibayangkan. Dan setiap langkah yang diambilnya sesuai dengan prosedur. Setiap pilihan yang dia buat, semua itu berdasarkan penilaian terbaik pada situasi saat itu, yang mempertimbangkan keselamatan penerbangan, dan juga memaksimalkan perlindungan terhadap nyawa penumpang. Selama proses pendaratan pesawat, setiap penyimpangan sudut yang halus dapat membawa akibat yang bencana. Bayangan pesawat hancur dan kehilangan nyawa selalu membayangi hati Sully. Jadi ketika pesawat berhenti, bahkan Jeff merasa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan bisa dikatakan jika kapten diganti dengan orang lain, kecelakaan bisa saja terjadi. Setelah mendengarkan rekaman, hati Sully yang tegang akhirnya bisa tenang. Saat ini, apapun hasil penilaian dari badan penyelidik terhadapnya, dia sudah tidak merasa bersalah. Saya perlu istirahat sejenak. Sejak saat pesawat menghadapi kawanan burung, Jeff tanpa ragu menaruh kepercayaan dan harapan pada Sully. Oleh karena itu, apapun perintah yang diberikan Sully, Jeff melaksanakan tanpa ragu. Dia menjadi pendukung terkuat Sully. Kami menyelesaikan ini bersama. Kami adalah tim. Terima kasih, Sully. Kami telah menjalankan tugas kami dengan baik. Ketika Sully dan Jeff memasuki ruang rapat, semua orang berbisik-bisik. Kedua orang ini sudah sepenuhnya santai saat ini. Karena mereka tahu, mereka telah melakukan segala yang bisa mereka lakukan. Jadi mereka tidak lagi takut akan penghakiman. Sikap penyelidik yang agresif ini juga berubah saat ini. Dia mengenal Sully dan Jeff dengan baik. Dalam situasi darurat yang ekstrim itu, dengan keahlian profesional yang luar biasa dan penilaian yang tenang, berhasil menyelamatkan pesawat dan keselamatan penumpang. Dia menyampaikan penghormatan kepada Sully dan Jeff, dan mengakui bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Penyelidik lainnya juga membawa kabar penting. Mesin kiri yang hilang telah ditemukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mesin tersebut memang mengalami kerusakan parah. Kekuatan sepenuhnya gagal. Penemuan ini sekali lagi membuktikan kebijaksanaan dan ketegasan keputusan Sully pada saat itu. Saya bisa dengan percaya diri mengatakan, setelah berbicara dengan sisa kru pesawat dan ahli burung,
Setelah berbicara dengan insinyur penerbangan, setelah mensimulasikan semua skenario, setelah berbicara dengan semua pihak terkait, Chesley Sullenberger, saya bisa mengatakan dengan pasti, ada satu elemen khusus dalam hasil yang sukses, yaitu kamu, Kapten Sullenberger. Sully dengan rendah hati menyatakan di depan umum, bahwa keberhasilan pendaratan ini bukan hanya prestasinya sendiri, tetapi merupakan hasil dari banyak faktor yang bekerja sama. Dia secara khusus menyebut Jeff sebagai wakil pilot. Jeff selama seluruh proses memberikan dukungan dan kerjasama yang besar. Kerjasama mereka yang harmonis adalah kunci keberhasilan. Selain itu, Sully juga mengucapkan terima kasih kepada kedua pramugari tersebut. Dalam situasi yang tegang seperti itu, mereka tetap tenang dan menenangkan penumpang, memastikan ketertiban di dalam kabin. Profesionalisme dan dedikasi mereka memberikan dukungan berharga bagi Sully dan Jeff. Sementara itu, Sully juga tidak melupakan mereka. Semua orang yang tiba di lokasi untuk terlibat dalam penyelamatan. Tanggapan cepat dan penyelamatan profesional mereka untuk evakuasi penumpang yang tepat waktu. Dan penyelamatan berhasil mendapatkan waktu yang berharga. Akhirnya, Sully secara khusus menekankan pentingnya penumpang. Dia berterima kasih kepada penumpang yang dapat mengikuti arahan di saat krisis. Tetap tenang dan tidak terjadi kerusuhan di dalam kabin. Tingkat disiplin dan kerjasama yang tinggi ini menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk pendaratan sukses mereka. Kata-kata Sully ini membuat semua orang yang hadir sangat terharu. Wakil Kapten Skilles, apakah ada yang ingin kamu tambahkan? Jika bisa diulang, apakah pilihanmu akan berbeda? Ya, saya akan memilih untuk mendarat darurat di sungai pada bulan Juli. Lelucon Jeff membuat suasana yang awalnya tegang dan serius seketika menjadi lebih santai, karena air sungai di bulan Januari sangat dingin dan menusuk, dan air sungai di bulan Juli sangat menyegarkan. Semua orang tersenyum. Ini adalah insiden kecelakaan udara yang benar-benar terjadi di Amerika. Terjadi pada bulan Januari tahun 2009. Kapten Sully menyelamatkan semua orang di penerbangan 1549. Setelah pesawat mendarat di Sungai Hudson, tim penyelamat juga segera dikerahkan. Jumlahnya bahkan mencapai 1.200 orang. Selama itu, 7 kapal feri dikerahkan. Dalam waktu singkat 24 menit, semua penumpang dan awak pesawat berhasil diselamatkan. Ini juga merupakan preseden yang belum pernah berhasil dalam sejarah penerbangan. Pengalaman yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun menjadi landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam menghadapi krisis. Keterampilan mengemudinya yang luar biasa adalah jaminan yang dapat diandalkan untuk berhasil melakukan pendaratan darurat di permukaan air. Namun, seperti yang ditekankan oleh Sully, keajaiban ini bukanlah hasil kerja individu, melainkan hasil kerja keras setiap anggota tim. Meskipun otoritas transportasi pernah mengkritik dan meragukannya, tetapi dia menunjukkan sikap seorang yang benar-benar kuat. Di dalam kedalaman hati yang jauh dari hiruk-pikuk duniawi, dia mampu membangun kembali keyakinan. Dengan perspektif baru, dia melihat kembali situasi sulit, menghadapi kesulitan dan ketidakpuasan. Dia menyingkirkan keluhan dan ratapan, belajar untuk menyembuhkan diri sendiri. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, dia melewati kegelapan. Mereka yang pernah melewati malam yang panjang, lebih memahami untuk menghargai dan menghargai sinar pertama fajar.